fikih puasa Ramadan ya. Pertama, kita akan bahas puasa secara umum atau as-siyam. As-saum atau as-siyam yang maknanya adalah imsak. Imsak artinya menahan. Artinya menahan. Seperti perkataan Maryam dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Aku telah bernadar kepada Allah untuk menahan bicara. Sauman yaitu aku menahan bicara sehingga aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Jadi saum artinya menahan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah artinya menahan diri dari pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah, niat untuk puasa. Adapun hanya nahan makan, nahan minum bukan karena Allah, tidak dikatakan puasa. Mungkin intermittent fasting. Sehingga tidak dikatakan puasa. Adapun Ramadan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya Ramadan diambil dari ramdha ya, dan itu ketika terjadi awal-awal penamaan nama-nama bulan ya, ada sebab-sebabnya ya, seperti Rabi itu musim semi ya. Di antaranya Ramadan itu musim panas ya. Musim panas, ketika itu di musim panas sehingga tanah menjadi panas sehingga mereka berkata dengan puasa Ramadan maka dosa-dosa akan terhapuskan sebagaimana api yang membakar karat besi ya. Sehingga diharapkan dengan berpuasa dosa-dosa akan terhapuskan. Baik, kita lanjut sejarah puasa. Sejarah puasa, maka perlu kita ketahui sejarah puasa. Puasa sudah ada sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa bukanlah hal yang baru. Puasa bukanlah hal yang baru. Yaitu kalau bukan hal baru harusnya mudah karena umat-umat terdahulu juga pernah berpuasa. Dan Allah menyebutkan hal ini supaya ada persaingan dengan umat-umat sebelumnya, termotivasi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, umat-umat dulu puasa, kita juga termotivasi untuk puasa. Di antara dalil bahwasanya umat terdahulu puasa seperti Nabi Musa. Nabi Musa pernah berpuasa untuk bersyukur ya karena selamat dari kejaran Firaun. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa? Mereka berkata, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang agung. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumuhum Fir'aun wa junudihi." Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur, bersyukur ya. Demikian juga disebut dalam riwayat-riwayat Nabi Musa juga berpuasa sebelum bertemu dengan Allah ya. Berpuasa 30 hari kemudian ditambah lagi 10 hari sehingga beliau berpuasa 40 hari sebelum pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seperti Nabi Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Nabi Daud, afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Kana yasumu sauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini dalil bahwasanya puasa sudah ada pada umat-umat terdahulu, bukan cuma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditinjau dari sejarah puasa yang pertama sudah ada sebelum umat Muhammad. Kemudian yang kedua terkait dengan puasa dalam Islam ya. Maka ada tahapan-tahapannya. Perhatikan tahapannya. Yang pertama diwajibkan puasa, dahulu puasa Asyura aja, puasa Asyura. Rasulullah SAW suruh orang untuk berpuasa pada 10 Muharram, puasa Asyura. Dan dulu puasa Asyura hukumnya wajib. Sebelum datang kewajiban puasa bulan Ramadan. Kemudian ketika diwajibkan puasa Ramadan, kemudian tahapan berikutnya diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura jadi sunnah. Dengan turunnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka diwajibkanlah puasa bulan Ramadan. Taib. Setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura jadi sunnah. Nah, puasa Ramadan juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, dulu pilihan antara puasa atau fidyah bagi yang mampu.
bagi yang mampu. Mampu mukim, mampu dan mukim. Sebagaimana Allah sebutkan, kata Allah, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melakukannya, maka dia boleh membayar fidyah. Jadi di awal puasa, karena awal baru kewajiban berpuasa Ramadan sebulan bagi umat Islam ketika itu, Allah kasih kemudahan. Yang mukim tidak bersafar, dia boleh dua pilihan, boleh puasa atau bayar fidyah. Meskipun kuat. Ini di awal-awal puasa. Setelah itu berubah, ya. Kemudian wajib puasa bagi yang mukim dan tidak wajib lama-lama setelah itu, ya. Setelah itu wajib puasa bagi yang mampu mukim. Mampu dan apa? Mukim, tidak safar. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang melihat bulan Ramadan maka wajib untuk berpuasa. Maka tidak ada lagi pilihan. Yang mukim harus puasa. Tidak ada pilihan bayar fidyah. Hanya saja orang yang tua, yang tidak kuat, bayar fidyah. Tapi yang kuat tidak boleh bayar fidyah. Sebelumnya boleh. Tapi ketika turun ayat 185 ini 2185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, dulu puasa awalnya buka hanya waktu terbatas. Buka puasa itu hanya sampai sholat Isya atau sudah tidur malam. Kalau orang sudah sholat Isya tidak boleh lagi makan. Awalnya begitu. Jadi seperti kita sekarang, misalnya kita maghrib jam berapa? 6.16an lah, 6.15 taruh. Isya jam taruhlah 7:30 misalnya. Maka kalau sudah 7:30 sudah sholat Isya nggak boleh makan lagi. Dulu seperti itu. Nggak ada bikin Indomie jam 12 malam, nggak boleh. Selesai. Ini awal aturan puasa. Kemudian tersebutlah seorang sahabat namanya Qais bin Sirma al-Ansari. Dia kerja di siang hari. Kemudian kerja di siang hari, waktu berbuka dia pulang ke rumah. Dia mau berbuka, ternyata tidak ada makanan. Akhirnya istrinya bilang, "Tunggu dulu, saya carikan makanan." Dan subhanallah dia tidak marah-marah. Dia enggak bilang, "Kamu ini saya kerja dari tadi enggak siapin buka." Ya. Dia tidak ngomelin siapa? Istrinya. Akhirnya istri cari makan. Ketika istrinya pulang, ternyata dia ketiduran karena capek. Dan aturannya kalau tidur di malam hari sudah tidak boleh makan lagi. Ketika makanan datang, dia bangunkan suaminya. "Waduh, saya sudah enggak boleh makan lagi." Kata istrinya, "Mungkin kau belum tidur." "Enggak, saya sudah tidur." Akhirnya dia tidak buka. Akhirnya dia lanjutkan puasa sampai besok hari dia pun pingsan. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka akhirnya turun ayat 187. Ini Quran surat 287. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Maka seterusnya maka boleh makan sampai sebelum azan subuh. Jadi alhamdulillah Qais bin Sirmah pingsan sehingga berubah aturan. Kalau enggak kita yang pingsan. Jadi inilah puasa. Jadi puasa tidak langsung plak seperti zaman sekarang, enggak. Ada perubahan-perubahan, ada tahapan-tahapan sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ya. Paham? Ini ada ujiannya enggak nanti pertemuan berikutnya? Ada ya. Tapi sekarang macam-macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib ada 4. Puasa Ramadan,
puasa qada Ramadan, puasa kafarah, ya kafarah macam-macam. Ada kafarah sumpah, ada kafarah pelanggaran, ya ada kafarah banyak ya. Kemudian puasa nazar, saya wajib bernazar, saya ingin puasa maka jadi wajib. Ada puasa sunnah banyak, puasa Daud dan seterusnya ya. Apa bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah? Bedanya ada dua. Kalau puasa wajib tidak boleh sengaja batal, nggak boleh. Adapun puasa sunnah seorang ingin batal nggak ada masalah. Kalau orang sudah puasa wajib, dia wajib melanjutkan. Dia tidak boleh membatalkan puasanya tanpa uzur. Adapun kalau puasa sunnah, kita puasa tahu-tahu ada makanan enak, batal deh, boleh-boleh aja. Kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa Ramadan tidak boleh, puasa qada Ramadan tidak boleh, puasa kafarah tidak boleh, puasa nazar tidak boleh. Ini perbedaan pertama. Paham? Perbedaan kedua, kalau puasa wajib niatnya harus sebelum subuh sudah pasang niat. Maksudnya pasang niat itu besok saya mau niat apa? Puasa. Terbetik dalam hati sudah cukup. Jika seorang kemudian pasang alarm berarti memang dia ingin apa? Puasa. Jika seorang beli nasi goreng untuk sahur, dia besok niatkan panaskan berarti sudah niat puasa. Lain halnya, misalnya ada seorang dalam safar. Di bulan Ramadan safar. Kemudian dia sebelum tidur dia pikir, saya besok puasa enggak ya? Masih ragu. Puasa besok banyak kerjaan. Puasa enggak ya? Ini musafir boleh enggak puasa, boleh puasa. Dia masih ragu. Kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun jam 6 sudah lewat azan subuh. Saya mau puasa. Enggak boleh. Karena sebelum tidur dia belum memilih niat mana yang dia pilih. Rasulullah mengatakan, "Malam yubayyitin niyyah qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak pasang niat sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sama seorang sakit misalnya, sakit kan boleh tidak puasa. Malam hari dia bimbang, saya besok puasa kayaknya sakitnya ini kuat sih, sakit saya bisa tahan. Puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Puasa. Terus tidur, dia belum memilih salah satu pilihan. Dia belum bilang saya mau puasa, ketiduran dia bangun setelah azan subuh, maka puasanya tidak sah. Ini kalau puasa wajib. Paham maksudnya ya? Jadi puasa wajib itu harus berniat sebelum azan subuh. Adapun puasa sunnah boleh niat setelah azan subuh. Seperti Nabi SAW di pagi hari tanya istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak? Istrinya bilang tidak ada. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Nabi sering demikian karena sarapan belum tentu ada di rumah Nabi SAW. Terkadang ada sarapan, terkadang tidak ada sarapan. Ibarat kita sarapan Nabi Senin Kemis, kalau kita istilah belum tentu ada tiap hari. Dan subhanallah Imam Bukhari menyebutkan ada sekitar 6 sahabat metodenya sama dengan Nabi. Kalau nggak salah Abu Dzar, Abu Darda, ada beberapa sahabat, Abu Hurairah kalau tidak salah. Kalau mereka tanya sama istri mereka, ada sarapan nggak? Kalau istri mereka bilang tidak ada, maka mereka berkata, kalau gitu saya puasa. Nah kita juga mencontohi. Kalau pagi-pagi tanya, Mami ada sarapan nggak? Nggak ada. Kalau gitu Papi puasa. Umi ada sarapan nggak? Nggak ada. Kalau gitu Abi puasa. Besok juga gitu, besok juga gitu. Hari keempat ngapain aja lu? Ngapain aja 3 hari berturut-turut tidak ada sarapan. Tapi maksud saya, ini dalil bahwasanya puasa sunnah itu boleh diniatkan meskipun di pagi hari. Dengan syarat dari subuh dia belum makan dan minum. Akan tetapi argo pahala baru berjalan ketika dia berniat. Kalau dia niat jam 8 berarti argo pahala baru berjalan sejak jam 8. Tapi kalau puasa wajib, boleh nggak begitu? Nggak boleh, harus saja sebelum subuh. Perbedaan kedua, kalau puasa sunnah orang boleh buka. Saya lagi puasa sunnah Senin Kemis, atau ada yang nawarin makanan enak, ya udahlah. Sekali-sekali melanggar, sekali-sekali batal. Ada orang telepon, Ustaz, ayo saya undang makan siang. Menunya apa? Tempe goreng. Saya puasa aja deh, lagi puasa. Menunya apa? Kambing guling. Wah, boleh nih buka, menyenangkan yang mengundang. Padahal menyenangkan perutnya ya. Jadi itu bedanya, tidak boleh membatalkan. Jadi kalau puasa wajib tidak boleh membatalkan tanpa uzur. Adapun puasa sunnah boleh. Kemudian niat harus sebelum subuh. Paham sampai sini? Taib, ini puasa wajib ada 4. Puasa sunnah macam-macam. Ada puasa rutin, ya.
bulanan ya. Puasa rutin bulanan. Puasa yang terbaik puasa Daud. Puasa Daud. Amr bin As radhiyallahu anhuma, Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah tanya kepada Nabi, dia ingin puasa. Kata Rasulullah sallam, "Sum salasata ayyam min kulli syahr." Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Kata dia, "Inni utiku aktsara min dzalik." Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah sallam, intinya fasum yauman wa aftir yaumain. Puasalah sehari, berbuka 2 hari. Kata dia, saya mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah sallam, fasum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, buka sehari, yaitu puasa Daud. Kata dia, saya mampu. Ini utiku afdhala min dzalik. Saya lebih mampu yang lebih baik daripada ini. Kata Nabi, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Dari sini dia tahu puasa yang terbaik puasa Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Setelahnya sehari puasa, buka 2 hari. Boleh nih, kita puasa Senin, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, buka. Kamis puasa lagi, paham? Jumat, Sabtu, buka. Kemudian Ahad puasa lagi. Senin, Selasa, buka. Rabu dan Sabtu, sehari puasa, 2 hari berbuka. Ini boleh. Di bawahnya puasa 3 hari. Kalau tidak mampu itu puasa 3 hari sebulan. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dihitung 10 kali lipat. Siapa yang puasa 3 hari, nilainya sama dengan 30 hari. Oleh karenanya dia berpuasa seakan-akan setiap bulan puasa penuh. Dan yang terbaik tentunya datang dalam sebagian hadis, meskipun ada pembahasan, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tatkala rembulan purnama, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tapi kalau tidak Ayyamul Bid tidak jadi masalah, kapan saja. Yang penting puasa 3 hari dalam sebulan. Itu wasiat Nabi kepada para sahabat. Tujuannya agar seorang senantiasa dalam nuansa ibadah. Dia puasa 3 hari berarti dia seperti puasa sebulan penuh. Kemudian di antaranya puasa Senin, Kamis. Puasa Senin, Kamis. Ini puasa rutin bulanan. Ada puasa rutin tahunan. Seperti puasa Syawal berapa? 6 hari. Puasa Syawal 6 hari ya. Puasa Syawal 6 hari. Tentu yang kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Tentunya yang terbaik seorang Ramadan dulu, kalau punya hutang diqadha dulu baru puasa Syawal. Tapi kalau dia Syawal dulu baru qadha belakangan juga tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menjelaskan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mematematikakan. Kata Rasulullah SAW, wa dzalika, hal ini karena satu kebaikan seperti 10 kebaikan. Artinya Rasulullah kasih matematika. Kalau kita Ramadan 1 bulan berarti seperti berapa bulan? 10 bulan. Karena 1 sama dengan 10. Berarti 1 bulan Ramadan seperti 10 bulan. Setahun 12 bulan. Iya enggak? Atau kalau di Jakarta setahun berapa bulan? Sama. 12 bulan ya. 12 bulan. Jadi 1 Ramadan seperti 10 bulan. Tinggal 2 bulan. 2 bulan 60 hari. 60 hari diwakili oleh 6 hari. Diwakili oleh 6 hari. Maka siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, apakah langsung atau diqadha atau qadhanya belakangan, disertai dengan 6 hari Syawal ya sama dengan puasa setahun. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau dari nilai matematika ini, yang penting dia berpuasa 36 hari. Yang penting dia berpuasa 36 hari. Apakah qadhanya didahulukan atau diakhirkan tidak merubah hakikat 36 hari. Tentunya qadha dulu lebih baik, tapi bukan syarat. Paham? Karena ada penjelasannya, karena ini Rasulullah bikin matematikanya bahwasanya kebaikan 1 sama dengan 10 kebaikan. Sekali lagi, yang terbaik adalah mengqadha Ramadan dulu sebelum apa? Syawal. Tapi seandainya ada yang Syawalan dulu 6 hari baru kemudian mengqadha, maka tetap saja puasanya 36 hari atau sebulan 6 hari. Sebulan 6 hari sama dengan 12 bulan karena dikalikan 10. Terus ada puasa Arafah, hari Arafah, ada puasa Asyura yaitu 10 Muharram, ada puasa 9 hari Dzulhijjah karena hari-hari utama 10 hari Dzulhijjah, akan tetapi tanggal 10 hari Id tidak boleh puasa. Apakah boleh puasa berturut-turut 9 hari? Boleh. Yang tidak boleh puasa dahar terus menerus. Tapi kalau dalam waktu tertentu puasa berturut-turut boleh. Contohnya seperti Ayyamul Bid 11, 13, 14, 15 berturut-turut enggak? Berturut-turut. Di antaranya seperti puasa Syawal 6 hari berturut-turut. Di antaranya puasa 9 Dzulhijjah juga berturut-turut. Ya, yang tidak boleh kalau terus-menerus itu namanya puasa dahar, itu tidak boleh. Kemudian puasa mutlak
Pingin puasa saja, ini boleh. Rasulullah SAW paling banyak puasa mutlak di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW paling banyak puasa seperti di bulan apa? Sya'ban. Ada yang mengatakan sebagai mukaddimah agar jiwa terbiasa untuk menyambut puasa sebulan penuh. Maka Rasulullah SAW berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini puasa rutin tahunan ya. Semuanya puasa sunnah. Ada puasa yang haram. Puasa yang haram, puasa 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha ya. Orang semua puasa, saya mau cari muka. Orang semua lebaran, saya ingin cari muka puasa. Bahlul. Enggak boleh. Ini hari raya. Siapa yang puasa dapat dosa. Sudah susah dapat dosa. Yang berikutnya puasa hari-hari tasyrik. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan minum dan berzikir. 11, 12, 13 Zulhijjah tidak boleh berpuasa karena hari-hari tasyrik. Adapun kemudian puasa makruh, ada yang bilang makruh, ada yang haram. Ini masalah khilaf. Di antaranya puasa dahar. Puasa dahar itu tiap hari puasa. Lebih daripada Daud. Kalau Daud alaihissalam puasa sehari berbuka sehari. Puasa dahar tiap hari puasa. Ini makruh, ada yang bilang haram. Tidak dianjurkan. Dianjurkan seorang berpuasa sehari, berbuka sehari. Puasa wisal, ini khusus Nabi. Nabi puasa wisal. Puasa wisal itu puasa 2 hari, 3 hari tanpa sahur. Tanpa sahur, tanpa buka. Lanjut. Rasulullah larang, kata Rasulullah SAW, lastu ka hayatikum, aku tidak seperti kalian. Allah memberi aku makan, Allah memberikan aku minum. Kalian tidak boleh puasa wisal. Tapi Nabi melakukannya. Kemudian puasa di hari yang diragukan. 1 Ramadan atau bukan, masih ragu, belum kelihatan hilal, ragu-ragu, mendung, tidak boleh. Ya. Man shoma fil yaumil ladzi syakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian menyendirikan puasa Sabtu, hari Sabtu. Puasa hari Sabtu khusus tidak boleh. Lain halnya kalau dibarengi sebelumnya atau sesudahnya. Sama, menyendirikan puasa hari Jumat juga tidak boleh. Ada yang bilang makruh, ada yang mengatakan haram. Kecuali puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari sesudahnya. Yang keenam, istri puasa sunnah tapi tidak izin suami. Nggak boleh juga. Ya, istri puasa sunnah tapi tidak izin apa? Suami. Ya. Karena kalau suaminya lagi berhasrat, istrinya puasa, dia nggak enak suruh batal. Makanya istrinya kalau mau puasa minta izin. Minta izin kepada suami. Ini dalil bahwasanya melayani suami itu ibadah yang agung. Sampai puasa dikalahkan. Paham? Puasa sunnah susah nggak? Susah. Tapi disuruh pilih puasa sunnah atau melayani suami, mana lebih afdal? Melayani suami. Ini ibu-ibu biar dengar yang benar ya. Taib. Paham sampai sini? Paham? Paham ya? Kita lanjut. Saya ulang tadi, apa bedanya puasa wajib, puasa sunnah? Ya, niat sama tidak boleh. Kalau itu puasa wajib, niat harus sebelum apa? Terbit fajar. Dan puasa wajib tidak boleh membatalkan tanpa uzur. Baik. Sekarang kegiatan harian puasa. Pertama, sebelum kita puasa, kita harus menentukan kapan masuk 1 Ramadan. 1 Ramadan kapan masuknya? Berdasarkan dalil-dalil, ternyata Rasulullah SAW ingin membedakan, mengistimewakan bulan Ramadan. Maka tidak boleh tercampur dengan bulan sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena untuk hati-hati, enggak boleh. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa puasa, maka enggak apa-apa. Yang biasa puasa Senin Kemis, silakan aja meskipun Kemis tanggal 30 Sya'ban misalnya. Yang biasa puasa misalnya puasa Daud, ternyata pas hari Jumat besok dia bagian puasa, tidak jadi masalah. Tapi kalau saya ingin puasalah menyambut Ramadan, puasa muqaddimah enggak boleh. Atau puasa karena hati-hati tidak boleh. Rasulullah ingin mengistimewakan, menyendirikan bulan Ramadan. Kemudian tadi hadis Rasulullah mengatakan, dalam hadis sahabat mengatakan, man shoma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa di hari yang diragukan, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hukum asal kita di bulan Sya'ban. Kita sekarang di bulan apa? Sya'ban. Kita tidak berpindah masuk pada bulan baru kecuali dengan keyakinan bahwasanya kita benar-benar yakin telah pindah ke bulan baru, baru kita puasa. Kalau masih ragu enggak boleh tadi, enggak boleh puasa di hari yang diragukan.
Misalnya pada tanggal 30 Sya'ban ada mendung. Wah, ragu, jangan-jangan sudah. Ini nggak boleh puasa. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan keraguan kita? Dengan yakin yang lain. Yaitu jika terlihat hilal, maka yakin besok bulan apa? Ramadan. Besok puasa. Atau hilal tidak terlihat, ternyata tertutup oleh mendung atau tidak terlihat, maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Kalau Sya'ban sudah 30 hari, sudah yakin besoknya pasti Ramadan. Karena bulan Arab, bulan Hijriah cuma 29 dan 30 hari.